إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين jamaah yang berbahagia. Mengawali ibadah Jumat ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hamba Allah yang berkehidupan dan menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemampuan untuk menunjukkan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Demikian ibadah Jumat diawali dengan kata iman. Bahkan disebutkan dalam surahnya, surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu, hai yang merasa ada iman dalam dirinya, apapun statusnya, bagaimanapun keadaan dan pekerjaannya, selama ada iman dalam dirinya, maka pembuktian dari iman itu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, bila terdengar panggilan untuk menunaikan ibadah Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dari sekian hamba Allah yang mengaku beriman kepada Allah, kita masih diberikan kekuatan untuk menunjukkan keimanan kita dengan menunaikan ibadah Jumat ini 19 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Pada khutbah ini khatib berwasiat untuk kita semua, terkhusus untuk khatib pribadi, untuk berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah Allah menjadikan waktu-waktu yang memiliki keutamaan yang lebih dibanding waktu-waktu lainnya. Ada waktu-waktu mulia, ada hari-hari mulia, ada pula bulan-bulan mulia. Bulan-bulan mulia tersebut dinamakan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram. Bulan-bulan yang haram yang memiliki kedudukan yang agung dalam syariat Islam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Quran surah At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh
Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalam ketetapan Allah, di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan. Dzalikad dinul qayyim, itulah ketetapan agama. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri pada bulan tersebut. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah, maka perangilah orang musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semua. Wa'lamu innallaha ma'al muttaqin, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dalam tafsir Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa Allah telah menetapkan jumlah bulan sebanyak 12 bulan. Bulan yang dimaksud dalam ayat ini adalah bulan dalam kalender Qamariyah, karena dengan itulah Allah menetapkan waktu untuk menunaikan ibadah-ibadah seperti ibadah haji, ibadah puasa, dan ibadah lainnya. Di antara bulan-bulan yang 12 itu ada 4 bulan yang ditetapkan sebagai bulan haram atau bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pada hari ini kita berada di bulan yang mulia, 19 Dzulhijjah. Maka keempat bulan itu harus kita hormati, harus kita muliakan, yakni dengan tidak melakukan peperangan, permusuhan, dan kemaksiatan. Ketetapan itu telah berlaku pula dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, sampai kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buya Hamka menambahkan, salah satu hikmah diberlakukannya bulan-bulan haram, terutama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, adalah agar pelaksanaan haji bisa berlangsung dengan tenang dan damai. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Imam At-Tabari rahimahullah taala menjelaskan, memuliakan bulan-bulan haram berarti menjaga kehormatan waktu tersebut dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, meninggalkan segala bentuk dosa dan maksiat, serta menjaga diri dari segala bentuk permusuhan, pertikaian, dan peperangan. Sementara Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan bahwa makna fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan menzalimi dirimu sendiri di dalamnya, adalah larangan terhadap segala bentuk dosa dan maksiat. Ini mencakup dosa kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada diri sendiri, karena setiap maksiat hakikatnya adalah kezaliman. Namun perlu dipahami, para ulama menegaskan bahwa larangan berbuat zalim tidak hanya berlaku di bulan-bulan haram saja, tetapi sepanjang waktu tanpa terkecuali. Segala bentuk kezaliman tetap haram di semua bulan, akan tetapi di bulan haram dosa tersebut menjadi lebih berat karena kemuliaan waktu yang dilanggar. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, pengkhususan dalam bulan-bulan haram merupakan bentuk pendidikan spiritual. Allah ingin manusia belajar menghormati waktu-waktu suci, waktu-waktu yang mulia, sebagaimana kita diminta untuk menghormati tempat-tempat yang suci, untuk menjaga barang benda yang suci. Maka seorang mukmin sejati adalah mereka yang menjaga dirinya dari dosa dan maksiat di setiap waktu, terlebih
di bulan-bulan haram ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, bentuk kezaliman yang paling besar adalah kezaliman terhadap Allah, yaitu syirik. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa syirik adalah zulmun azimun, kezaliman yang sangat besar, karena ia menempatkan makhluk pada kedudukan yang hanya layak bagi Sang Pencipta. Inilah dosa yang paling berat, bahkan tidak akan diampuni jika tidak disertai dengan taubat nasuha. Selain syirik, Imam Al-Ghazali rahimahullah menegaskan bahwa kezaliman juga bisa terjadi pada diri sendiri. Setiap kelalaian dalam beribadah, setiap kelalaian dalam ketaatan, seperti menunda sholat, meremehkan puasa, atau terus-menerus melakukan dosa kecil, pada hakikatnya adalah bentuk menyakiti diri sendiri, karena menjauhkan hati dari rahmat dan keberkahan Allah. Kezaliman juga sering hadir dari lisan yang tidak terjaga. Contohnya ghibah, fitnah, dusta, dan ucapan yang menyakiti hati orang lain, bukan hanya merusak hubungan antar manusia, tetapi juga menjadi sebab kehancuran amal kebaikan. Adapun kezaliman terhadap sesama manusia dalam bentuk perbuatan seperti korupsi, penipuan, kecurangan dalam transaksi, dan merampas hak orang lain termasuk dosa besar. Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah wajibkan baginya neraka dan haramkan baginya surga. Hadis riwayat Muslim. Islam memandang kezaliman jenis ini sangat berbahaya karena merusak tatanan kehidupan sosial dan menimbulkan penderitaan manusia secara luas. Hal itu tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menghancurkan kepercayaan dan keadilan dalam bermasyarakat. Adapun kezaliman yang dilakukan oleh orang kafir, para ulama menjelaskan bahwa mereka tetap akan diadili dengan seadil-adilnya, karena pada prinsipnya setiap kezaliman pasti akan mendapatkan balasan setimpal. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, adapun makna kalimat waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah, dan perangilah kaum musyrik itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini tidak berdiri secara mutlak, melainkan berkaitan dengan situasi peperangan yang dihadapi umat Islam pada saat itu. Kalimat di atas bermakna perintah agar kaum muslimin bersatu dan tidak terpecah belah dalam menghadapi musuh yang juga memerangi mereka secara pasif. Ini bukan sekedar perintah fisik, tetapi juga seruan untuk membangun kekuatan umat secara bersama-sama. Ketika musuh Islam menyerang kaum muslimin secara pasif, seperti yang saat ini terjadi di Palestina, maka kaum muslimin pun diperintahkan untuk menghadapi mereka dengan kesatuan dan kekuatan yang sepadan. Karena itu, umat Islam tidak boleh terpecah belah, terutama ketika menghadapi ancaman, baik berupa ancaman fisik, pemikiran maupun militer. Ayat tersebut sekaligus menjadi ibrah bagi kaum muslimin agar memiliki keberanian dan keteguhan hati. Perjuangan yang dilakukan harus dilandasi keimanan, bukan sekedar dorongan emosi atau kepentingan duniawi. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Penutup ayat di atas mengandung pesan mendalam bahwa kemenangan sejati bukan terletak pada jumlah atau kekuatan materi, tetapi pada ketakwaan. Imam As-Sa'di menjelaskan bahwa takwa mencakup ketaatan dalam segala aspek, termasuk dalam peperangan, tidak melampaui batas, tidak berbuat zalim, dan tetap menjaga nilai keadilan. Inilah yang membedakan agama Islam dengan peperangan yang dilakukan kaum tidak beretika. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita
dari segala bentuk kezaliman serta menjadikan bulan mulia ini sebagai momentum memperbaiki diri dan umat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal barrur rahim.